Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai soal kuis yang nomor 3. Diketahui di soal bahwa ada suatu gas, aliran gas, yang mengandung campurannya itu adalah, terus aliran tersebut masuk ke sebuah kondensor yang dapat mengkondensasi 90% metanol, di mana kalau terjadi proses kondensasi, maka ada air yang keluar. Aliran gas yang tidak terkondensasi, sisanya berarti masuk ke splitter, dibagi alirannya, ada yang sebagai produk dan ada yang di recycle kembali ke kondensor atau reaktor sintesisnya. Kemudian jumlah gas yang diambil sebagai produk adalah 10% dari gas keluaran kondensor. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, kita sederhanakan dulu sistemnya bagaimana dengan menggambarkan blok flow diagramnya. Kita ketahui bahwa aliran gasnya yang ini A adalah CO2, B karbon dioksida, C H2, D metanol, dan sisanya ada air E gitu ya. Oleh sebab itu kita dapat mengetahui bahwa yang masuk ke sini adalah XA, XB, XC, XD, dan XE. Nah, kemudian aliran ini masuk ke sebuah kondensor sudah yang dapat mengkondensasi 90% metanol. Berarti ada metanol yang keluar sebanyak 90%. Ini aliran pertama ya. Ini aliran pertama. 90% dari si aliran pertama itu nanti akan menjadi hubungan pendukung. Oleh sebab itu, kita dapat tuliskan si metanol pasti keluar dan yang namanya kondensasi akan ada yang memberikan air, komponen air. Kemudian selain metanol itu masuk ke dalam splitter, mana akan dikembalikan ke proses lainnya. Jadi di splitter ini terbagi atas 2 cabang yang akan dikembalikan ke kondensor dan yang akan menjadi produknya sendiri gitu ya. Sisanya di sini berarti selain dari XD dan XE ya kan. XA, XB, XC, ada XD karena dia 90% yang masuk ke sini, sisanya berarti ada sekitar 10% lagi ada di XD gitu ya. Kemudian dari sini akan di splitter. Yang namanya splitter pasti jumlah komposisinya sama saja karena fungsi dari splitter itu sendiri adalah membagi jumlah alirannya saja gitu ya. Yang dari splitter ini kan komposisinya pasti sama. Oleh sebab itu di sini juga ada XA, XB, XC, dan XD. Sedangkan untuk yang ke produk 5 sendiri juga sama ada. Untuk memudahkan selanjutnya di perhitungan raca massa komponen, kita dapat memisahkan agar tidak bingung, bisa kita tuliskan XA1, XB1, XC1, XD1, XE1 gini ya. Tergantung dari jumlah alirannya masing-masing sendiri. Ya, kalau dia di aliran 1 kalian tambah aliran 1, kalau dia di aliran 2 kalian buat XD2, XE2 gitu ya. Itu selanjutnya. Kemudian setelah kita menggambarkan blok flow diagramnya dan komposisi apa saja yang di masing-masing aliran, selanjutnya kita masuk kepada penentuan analisis derajat kebebasan. Karena tanpa penentuan analisis derajat kebebasan, kita dapat menganalisis bahwa sistem ini bisa dapat terselesaikan atau well specified, under specified, atau over specified gitu ya. Selanjutnya kita analisis ya di sini kan sudah dikasih tahu ya solusi kuisnya ada di Google Drive. Jadi saya menjelaskannya itu hubungan pendukungnya ya tadi yang saya bilang bahwa di soal itu diberitahu dapat mengkondensasi 90% metanol dari gas yang pertama, aliran yang pertama. Ingat ya, aliran gas yang masuk ke kondensor, bukan komposisi. Ini lebih ke hubungan pendukungnya adalah aliran. Kemudian hubungan pendukung selanjutnya adalah ini. Jumlah gas yang masuk yang diambil sebagai produk adalah 10% dari keluaran kondensor. Jadi keluaran kondensor ini N3 ini akan 10% produknya dibandingkan dari N1 gitu ya. Jadi hubungan pendukungnya itu ini. Ini aliran masuk ke sebuah kondensor mengkondensasi 90%. Dapat dilihat dari sini ya, si metanolnya yang ini
itu 10% dari yang masuk ke sini gitu ya. Kemudian yang hubungan pendukungnya selanjutnya itu adalah jumlah gas yang diambil sebagai produk. Yang produk kan di sini ini ya N5 sebagai produk. Itu adalah 10% dari si N3. Makanya di sini adalah N5 itu sama dengan 0,1 N3, atau bisa diberlakukan lagi dengan persamaan tersebut, gas produk yang keluar sama dengan N dari 3. Sama saja yang menjadi produk ini dan ini karena splitternya hanya membagi menjadi 2 cabang, bukan mengubah dari komposisinya, begitu ya. Kemudian sebelum melakukan itu kita kan harus analisis derajat kebebasan ya. Untuk masing-masingnya sendiri kita tinjau dari setiap unit. Unit yang pertama itu saya mau meninjau dari kondensor terlebih dahulu. Di kondensor itu variabel alirannya ada berapa sih? Variabel aliran itu apa yang menunjukkan bahwa ada berapa komposisi yang ada di setiap aliran gitu ya. Berarti di sini ada 5, di aliran 1 ada 5, aliran 2 ada 2, aliran 3 ada 4. Berarti 7 ditambah 4 sama dengan 11 gitu ya. Untuk neraca massa TTSL sendiri itu ada berapa komponen yang ada di situ dalam sistem tersebut, dalam kondensor tersebut. Berarti ada berapa komponen? Ada 5. Berarti ada 5 neraca massa komponen yang akan ada di unit 1. Makanya jawabannya adalah 5. Untuk laju alir basisnya sendiri, laju alir atau basisnya sendiri, karena di soal tidak diberitahu laju alirnya berapa, jadi kita asumsikan bahwa laju alirnya ada sebanyak 200 mol per detik. Ya, min 1. Kemudian komposisi. Komposisi di sini apa sih maksudnya yang saya jelaskan kemarin ya, sesuai dengan video. Kalau fraksinya itu dari masing-masing jumlah alirannya itu berjumlah dengan 1. Jadi untuk proses penghitungannya yang saya katakan, jika dia 3 maka kita hitung ada 3. Sedangkan untuk senyawa murni dia sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini ada 5 berarti jumlah komposisi yang diberitahu adalah 4. Karena secara otomatis misalnya si XC tidak diberitahu, kita mengetahui bahwa si XC itu sebanyak 21%. Kenapa? Karena total dari fraksi ini pasti sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke hubungan pendukung. Di kondensor sendiri hubungan pendukungnya adalah yang ini. Aliran yang masuk ke kondensor itu dapat mengkondensasi 90% metanol. Kita ketahui bahwa metanolnya sendiri terkondensasi sebanyak 90% gitu ya. Kemudian untuk splitter restrictionnya sendiri, dan untuk kondensor sendiri tidak ada splitter sehingga nilainya 0. Untuk splitter sendiri ya, kita sudah belajar bahwa splitter restriction itu ada rumusnya, di mana si S-nya ini adalah jumlah komponen dan N-nya adalah jumlah cabang. Ya sama aja kalau terbalik perkalian ya. S-nya itu ada 4 ya, di splitternya ada 4, sedangkan untuk di cabangnya sendiri ada 2. Oleh sebab itu hasilnya adalah 3. Itu masuk kemana? Itu masuk ke proses atau ke splitter. Karena di overall sendiri kita membuat ruang tilik atau black box sehingga si splitternya tidak kelihatan dan ADK-nya menjadi 0. Nah, setelah kita dapatkan bahwa derajat kebebasan dari kondensor sendiri adalah sama dengan 0. Sedangkan untuk splitter variabel alirnya ada 12. Kenapa? Karena masing-masing dari sini ya yang masuk dan keluar aliran 3, 4, dan 5 masing-masing mengandung 4 komponen, sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12. Untuk neraca massa TTSL-nya sendiri, berapa neraca massa komponen yang akan diterima? Itu ada 4 karena komponennya juga ada 4. Sedangkan laju alir basisnya tidak ada, komposisinya 0. Komposisi yang diberitahu ini di splitter 0 karena tidak ada komposisi yang diberitahu.
Kemudian hubungan pendukungnya ada 1 karena ada splitter. Untuk splitter restriksinya sendiri seperti yang saya jelaskan ada 3. Kondensor well specified, sedangkan splitter itu adalah under specified. Sehingga kita lanjut ke overall, sistem derajat kebebasan yang kita tinjau dari overall. Overall sendiri bagaimana sih overall sendiri itu? Overall itu sendiri kita dapat membuat black box ya. Kurang lebihnya seperti ini nanti black boxnya, sehingga untuk derajat kebebasan overallnya sendiri masing-masing variabel alirnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 di aliran 1. Untuk overall sendiri itu ada variabel alirannya itu 15 karena 1, 2, 3, 4, 7. Di sini ada 5, 7, 11, dan 15 gitu ya. Untuk neraca massa TTSL-nya sendiri ada 5 komponen. Untuk laju alir basisnya sama di yang pertama ya, laju alir pertama. Komposisi dari overall ini ada berapa? Komposisinya ada 5 ya komposisinya. Hubungan pendukungnya 0, splitter restriksinya 0. Komposisinya itu kan ada 5 ya. Ya, makanya di overall itu ada 5 komposisi yang diberitahu. Untuk proses sendiri, kita dapat melihat bahwa kita hapus black box-nya terlebih dahulu. Kita dapat menghitung si N3-nya tadi. Berarti ada penambahan 4, makanya variabel alirannya ada 19. Sedangkan untuk neraca massa TTSL-nya sendiri, dia kan seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, setiap unit itu berdiri masing-masing. Sehingga untuk neraca massa TTSL-nya sendiri kita dapat menjumlahkan dari unit pertama dan unit kedua. Sedangkan untuk komposisi yang diketahui sama saja ada 4, yaitu di aliran pertama. Hubungan pendukung ada 2 seperti yang saya jelaskan tadi, sedangkan splitter restriksinya ada 3. Sehingga untuk derajat kebebasan proses sama dengan 0, walaupun splitter dan overall itu tidak sama dengan 0. Kondensor juga sama dengan 0, sehingga proses adalah well specified dan dapat dikerjakan. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem neraca massa kasus ini, di mana kita tahu tadi kita sudah mencari derajat kebebasan dari sistem proses ini. Yang kita peroleh adalah untuk kondensor dan prosesnya sendiri well specified, sehingga kita dapat menyelesaikannya dimulai dari sistem unit kondensor. Kita telah diberitahu hubungan pendukung bahwa aliran ini masuk ke sebuah kondensor yang dapat mengkondensasi 90% metanol. Ingat bahwa hubungan pendukung ini bukan komponennya tetapi alirannya. Kita dapat tuliskan kata-kata ini ke dalam persamaan, merupakan presentasi dari kata-kata aliran ini masuk ke sebuah kondensor yang mengkondensasi 90% metanol. Oleh karena itu kita dapat tuliskan bahwa 200 mol dikali dengan 0,015 dikali 0,9 merupakan N2 dari metanol pada aliran kedua sendiri. Oleh karena itu, dari persamaan ini diperoleh hubungan pendukungnya adalah 2,7 mol per sekon. Ya, kita tahu kita masuk ke neraca massa komponennya masing-masing dari senyawa itu. Kita mulai dari yang A, yang dari karbon dioksida. Kita tahu bahwa untuk neraca massa totalnya sendiri N1 sama dengan N2 plus N3. Oleh karena itu, maka diperoleh untuk yang ini kan 0 karena tidak ada senyawa A yang ada di aliran kedua. Oleh karena itu diperoleh N1-nya 200 dikali 0,57 sama dengan N3 dikali XA3 ya, itu ya. Terus kita lanjutkan ke yang komponen B, sama saja N1 XB1 sama dengan N2 XB2 ditambah N3 XB3 sama ini jumlahnya 0
200 dikali dengan 0,025 sama dengan N3 X B3. Ini ya. Untuk yang C sendiri, komponen C sama saja ya. Untuk komponen C ini 0, maka diperolehlah hasilnya dikali 0,21 sama dengan N3. Oke, kita masuk ke yang D-nya ya, yang metanolnya. Metanolnya sendiri dimana nilai dari XD2 pada aliran kedua itu tidak 0. Hasilnya itu dari sini. Kita kan dari hubungan pendukung sudah tahu ya bahwa untuk N2XD2 nya sendiri adalah 2,7 mol per sekon. Maka kita dapat tuliskan untuk N1-nya 200 sama dengan N2-nya 2,7 ditambah dengan N3 XD3. Sekarang kita cari untuk aliran yang komponen yang E. N1 X E1 sama dengan N2 X E2 ditambah dengan N3 X E3. Nah, kita tahu bahwa pada aliran ketiga ya, di sini tidak ada komponen air yang terbawa pada aliran ketiga, maka dari sinilah kita dapat mencoret ini 0 dan kita peroleh ya nilai untuk masing-masing komponennya. Nah, untuk aliran 2 kita sudah tahu untuk aliran 2 karena aliran 2 itu kan terdiri dari metanol dan juga air, dimana ini ada metanol sudah diberitahu dan di sini sudah diberitahu bahwa dia 36. Maka N2 sama dengan N2 XE2 ditambah N2 XD2. Sehingga diperoleh N2 sama dengan 36 ditambah 2,7 mol per sekon, maka N2 diperoleh sama dengan 38,7 mol per sekon. Ya, kita tahu N2-nya berapa, maka dengan gampang kita akan mendefinisikan masing-masing dari jumlah komponennya. Setelah N2 diberitahu, maka kita pergi ke neraca massa total. Untuk neraca massa total ini sendiri, diperoleh 200 sama dengan 38,7 ditambah N3. Maka dari sini kita peroleh untuk N3 sendiri sama dengan 161,3 mol per sekon. Setelah jumlah dari N3 telah diberitahu, kita dapat masuk kembali lagi ke neraca massa komponen. Untuk neraca massa komponen, kita dapat peroleh dari sini untuk XA3 sama dengan 114 dibagi dengan ini 161,3. Maka untuk XA3-nya sendiri diperoleh 70,67%. Hal yang sama bisa kita peroleh untuk menentukan XB3, maka diperolehlah jawabannya 5 dibagi 161,3 sama dengan 3,10%. Sedangkan untuk XC3 sendiri diperoleh hasilnya sama dengan 42 dibagi 161,3 sama dengan 26,038%. Hal yang sama untuk XD3 sendiri, 185%. Nah, begini. Kita sudah dapat masing-masingnya. Maka untuk ini kan dalam bentuk N2XE2, dari sini kita dapat peroleh untuk fraksi mol dari XE2 itu sendiri sama dengan 36 dibagi dengan total, iya kan, total molnya. Maka ini adalah 93,02%. Sedangkan untuk XD2 sendiri dari sini, nah untuk XD2 sendiri kita sudah tahu ya, XD2 nya 2,7 dibagi totalnya saja.
Nah, begini, 6,98%. Nah, kita sudah tahu masing-masing komponen dari sistem ini ya, dari sistem kondensor. Kita sudah tahu semua laju alirnya. Sekarang kita masuk ke sistem unit yang ada splitternya, ini ya. Ini splitter di sini. Tapi apa yang kita tahu bahwa splitter itu sebenarnya hanya membagi aliran, tidak akan berbeda komposisinya masing-masingnya. Fungsinya hanya untuk membagi aliran saja. Sehingga dari sini kita dapat, dari pengertian ini kita dapat memperoleh bahwa XA3 masing-masing komponen yang di aliran 3, aliran 4, dan aliran 5 itu sama. Kecuali kita masuk ke hubungan yang kedua ini, bahwa jumlah gas yang diambil sebagai produk adalah 10% dari gas keluaran kondensor. Dari sini, dari kata-kata yang ini, kita harus rumuskan ke dalam persamaan matematika. Untuk hubungan pendukung kedua sendiri, kita peroleh bahwa gas keluaran dari kondensor itu sama dengan 10% dari ini. Maksud saya, jumlah gas yang diambil sebagai produk adalah 10% dari gas keluaran kondensor. Jadi dalam artian untuk mengasumsikan bahwa gas yang diambil sebagai produk bisa dari N4 atau dari N5. Tergantung saja kekonsistenannya. Untuk kasus ini saya membuat persamaan tersebut menjadi produknya ada di N5. Kemudian kita bisa masuk ke persamaan N3 neraca massa total. N3 sama dengan N4 ditambah N5. Gini ya. N3-nya kan sudah diberitahu ya, 161,3. N4-nya belum dikasih tahu, sedangkan N5-nya sendiri bisa kita cari dari hubungan pendukungnya. 0,1 dikali 161,3, maka diperoleh untuk N4-nya sendiri. N4-nya sama dengan 145,17 mol per sekon. Nah, kita sudah tahu masing-masing laju alirnya, komponennya juga kita sudah tahu. Jadi, nah kita sudah peroleh N4, kita sudah peroleh laju alir di 5, sedangkan komponen masing-masing dari komposisi yang ada di dalam aliran 3 sama dengan N4, N5. Sehingga untuk memudahkan pencarian, sehingga untuk memudahkan kita dapat melihat semua laju alirnya, kita rapikan semuanya menggunakan Excel ya, tabel sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kalian atau pemeriksa dalam melihat data-data apa saja yang belum lengkap dan sudah lengkap, kita dapat membuat tabel supaya lebih rapi lagi. Nah, di sini sudah diberitahu ya untuk ini 0 semua karena kita sudah tahu basisnya masing-masing. Kita juga bisa hitung sih sebenarnya di sini dengan mengalihkan 200 dikali 0,57. Masing-masing di sini akan kita tahu komponennya. Maaf ini salah, ini bukan 0 ya, tapi ini bisa dikalikan ke sini. 200 dikali 2,5, 200 dikali 2,5 diperoleh ini, 200 dikali 21 diperoleh 200, dan seterusnya. Sedangkan untuk aliran kedua sendiri kita tahu bahwa komponen A, B, C itu tidak ada sehingga dia 0. Sedangkan untuk persenannya sendiri sudah kita peroleh. Untuk N3 sendiri tinggal sama ya, kita cari dari kondensor. Sedangkan untuk 4 dan 5 komposisinya ini sama karena menggunakan splitter, tidak berubah komposisinya, hanya membagi aliran saja. Sedangkan untuk alirannya pasti berubah karena dia splitter, membagi aliran. Kita peroleh hasilnya seperti yang ada di tabel. Demikian penjelasan saya mengenai soal kuis ya. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya secara pribadi atau dapat didiskusikan di grup. Demikian, semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih.